Pendahuluan. Perkembangan ilmu anestesi veteriner terus meningkat untuk mendukung prosedur bedah yang lebih aman dan efektif. Salah satu kombinasi anestetik yang sering digunakan adalah ketamin silazin, karena mampu memberikan efek sedasi, analgesia, dan relaksasi otot yang baik, terutama saat digunakan bersama anestesi inhalasi isofluran. Namun, seringkali kombinasi ini diketahui dapat menyebabkan penurunan suhu tubuh atau hipotermia, serta memperpanjang waktu pemulihan hewan pasca anestesi. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Satria dan rekan-rekannya pada tahun 2016 meneliti secara khusus bagaimana pengaruh induksi ketamin silazin terhadap kejadian hipotermia dan waktu pemulihan suhu tubuh pada anjing yang dianestesi menggunakan gas isofluran. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kombinasi anestetik yang efektif, aman, dan mendukung kesejahteraan hewan dalam praktik klinis. Untuk slide pembahasan kasus akan dilanjutkan oleh teman saya. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dari presentasi ini adalah yang pertama, apakah kombinasi ketamin silazin merupakan pilihan induksi anestesi yang efektif dan aman untuk mencegah hipotermia serta mempercepat pemulihan suhu tubuh pada anjing yang dianestesi dengan isofluran? Dan berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari presentasi ini adalah yang pertama, untuk mengetahui efektivitas dan keamanan penggunaan kombinasi ketamin silazin sebagai alternatif induksi anestesi dalam mengurangi risiko hipotermia serta mempercepat pemulihan suhu tubuh pada anjing. Dan yang kedua, untuk mengetahui potensi efek samping dari induksi ketamin silazin dalam anestesi gas isofluran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Yang pertama adalah latar belakang. Penelitian ini melibatkan 10 ekor anjing lokal jantan dalam kondisi sehat yang dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing terdiri dari 5 ekor. Kelompok A diberi premedikasi atropin sulfat dan dilakukan anestesi menggunakan gas isofluran 4% untuk induksi dan 1% untuk pemeliharaan. Sementara itu, kelompok B juga diberi premedikasi atropin sulfat, diikuti induksi kombinasi ketamin HCl dan silaksin HCl secara intramuskular, serta anestesi pemeliharaan dengan isofluran 1%. Suhu tubuh anjing diukur sebelum, selama, dan setelah anestesi menggunakan termometer serta surgery monitor yang merekam suhu setiap 5 menit selama 60 menit masa anestesi dan setiap 10 menit selama proses pemulihan hingga suhu kembali normal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penurunan suhu tubuh terjadi pada kedua kelompok. Namun, kelompok yang mendapat induksi ketamin silaksin mengalami hipotermia lebih berat dan waktu pemulihan lebih lama, yaitu 90 menit, dibanding kelompok tanpa induksi ketamin silaksin yang hanya mengalami 40 menit. Dengan demikian, permasalahan utama studi ini adalah apakah anestesi gas isofluran dengan induksi ketamin silazin dapat menyebabkan penurunan suhu tubuh yang signifikan jika dibandingkan dengan anestesi tanpa induksi. Dan yang kedua itu adalah sebesar apa perbedaan waktu pemulihan dari suhu tubuh tersebut antara kedua percobaan dengan induksi atau tanpa induksi. Untuk metode, 10 ekor anjing ini dibagi dalam 2 kelompok, di mana masing-masing kelompok ada 5 ekor. Kelompok A diberikan premedikasi atropin sulfat dan anestesi gas isofluran saja, sedangkan kelompok B diberikan premedikasi atropin sulfat dengan induksi ketamin HCl dan silazin HCl secara intramuskular dan diikuti dengan gas isofluran. Sekian dari bagian metode dan permasalahan utama dari kasus. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah grafik dari hasil yang didapat. Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa suhu tubuh anjing mengalami penurunan saat dilakukan anestesi dan kembali meningkat pasca anestesi. Dapat dilihat juga pada grafik bahwa kelompok A lebih cepat mengalami pemulihan, sedangkan kelompok B memiliki waktu pemulihan yang lebih lama.
pada kelompok A, suhu mengalami lonjakan pada saat pemulihan, sedangkan pada kelompok B, suhunya berangsur-angsur naik. Baik, di sini terdapat dua tabel. Untuk tabel yang pertama itu merupakan tabel penurunan suhu tubuh anjing selama durasi anestesi, dan untuk tabel yang kedua itu merupakan tabel penurunan suhu anjing sebelum dan selama anestesi. Nah, pada kedua tabel tersebut dapat diamati bahwa rataan suhu anjing kelompok A tanpa induksi ketaminsilazin sebelum perlakuan adalah 37,88 derajat Celcius, dan selama proses anestesi dilakukan suhu tubuh anjing itu mengalami penurunan dan mencapai suhu 34,64 derajat Celcius di menit ke-60. Sedangkan itu pada kelompok B dengan induksi ketamin silazin, suhu tubuh awalnya itu adalah 38,06 derajat Celcius, dan selama proses anestesi dilakukan terjadi penurunan suhu mencapai 34,96 derajat Celcius pada menit ke-60 juga. Hasil analisis itu menunjukkan bahwa penurunan suhu tubuh ini signifikan pada menit yang berbeda-beda. Nah, selain itu diketahui pula pemulihan suhu yang diperlukan oleh kelompok B dengan induksi ketaminsilazin itu lebih panjang dibandingkan waktu yang dibutuhkan oleh kelompok A. Baik, sekarang masuk pada pembahasannya. Jadi untuk yang pertama itu mengenai penurunan suhu tubuh. Untuk kelompok A tanpa ketamin silazin, suhu awal itu 37,88 turun hingga 34,64 pada menit ke-60 anestesi. Untuk yang kelompok B dengan ketamin silazin, suhu awal itu 38,06 turun hingga 34,96. Nah, kedua kelompok itu menunjukkan hipotermia karena suhu menunjukkan kurang dari 36 derajat Celcius dengan perbedaan signifikan yang menyatakan P kurang dari 0,05 antara waktu pengukuran. Artinya baik isofluran sendiri maupun kombinasi ketamin silazin sama-sama menurunkan suhu tubuh, namun kombinasi memberikan efek hipotermia yang lebih dalam dan lama. Untuk yang berikutnya itu mengenai waktu pemulihan suhu tubuh. Setelah anestesi dihentikan, waktu yang dibutuhkan anjing untuk kembali ke suhu normal berbeda. Kelompok A itu memerlukan waktu pemulihan sekitar 40 menit, sedangkan kelompok B membutuhkan waktu sekitar 90 menit. Nah, perbedaan waktu ini itu disebabkan oleh efek farmakokinetik ketamin silazin yang memperpanjang depresi sistem saraf pusat dan memperlambat pemulihan aktivitas metabolik serta termoregulasi. Silazin ini sebagai agonis adrenergik menyebabkan penurunan aktivitas simpatik, menekan pusat pengatur suhu di hipotalamus dan menghambat produksi panas endogen. Akibatnya tubuh memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai suhu normal kembali. Untuk yang ketiga itu mengenai mekanisme fisiologis. Jadi secara fisiologis hipotalamus itu berperan utama dalam mengatur suhu tubuh melalui mekanisme vasokonstriksi atau menahan panas dan vasodilatasi atau melepas panas. Jadi selama anestesi kemampuan ini itu terganggu. Pada kondisi normal tubuh itu mengkompensasi pendinginan dengan menggigil. Tetapi saat anestesi refleks ini hilang sehingga suhu tubuh menurun hingga efek obat hilang dan metabolisme kembali aktif. Dan yang terakhir itu mengenai implikasi klinisnya. Jadi kondisi hipotermia saat anestesi dapat meningkatkan risiko gangguan jantung, pemanjangan waktu pemulihan, serta menurunkan respon imun pasca operasi. Karena itu tindakan anestesi yang menggunakan kombinasi ketamin silazin dan isofluran memerlukan perawatan pasca anestesi yang lebih ketat seperti pengaturan suhu lingkungan yang hangat, serta penggunaan selimut panas, cairan infus hangat, atau blower udara hangat untuk mempercepat pemulihan suhunya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian kesimpulan. Jadi, penggunaan induksi ketamin silazin dalam prosedur anestesi gas dengan isofluran pada anjing itu dapat menyebabkan terjadinya hipotermia yang signifikan dan memperpanjang waktu pemulihan suhu tubuh pasca anestesi menjadi lebih lama.
Rata-rata suhu tubuh itu juga akan mengalami penurunan hingga angka 34 hingga 35 derajat Celcius selama anestesi. Waktu pemulihan suhu normal pada kelompok yang diinduksi dengan ketamin silazin itu dapat mencapai angka 160 menit, sedangkan pada kelompok yang tidak diinduksi dengan ketamin silazin itu hanya perlu waktu sekitar 120 menit. Berdasarkan hal tersebut, kombinasi ketamin silazin itu dapat memperlambat proses termoregulasi tubuh akibat adanya efek antidepresan pada sistem saraf pusat. Sehingga perlu penanganan pasca anestesi yang lebih optimal agar tidak menimbulkan terjadinya komplikasi hipotermia. Sekian video presentasi dari kelompok C4. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.